bosku, selamat datang di channel Era Mobile. Jadi di sini kita bakal membahas kekurangan dan kelebihan dari produk terbaru dari Infinix, yaitu Infinix Zero 5G 2023. Jadi di sini kita bakal membahas ini menurut dari channel Era Mobile ya. Kalau untuk dari referensi Era Mobile, kekurangan dan kelebihannya bakal kita bahas entar. Oke, mungkin gak usah tunggu lama lagi, langsung masuk dari segi pembahasan kekurangan dan kelebihan. Mungkin kita langsung mulai aja dan kita mulai dari kelebihannya dulu. Kalau untuk di Infinix Zero 5G 2023 ini, yang pertama itu untuk dari segi kelebihannya dari segi layar. Kenapa sih bisa kita bilang dari segi layar? Karena untuk di Infinix Zero 5G ini, dia memiliki ukuran layar yang gede dan refresh rate yang sangat-sangat gede, yaitu ada di 120 Hz. Dengan ukuran layarnya itu 6,78 inch, yang mana rata-rata handphone itu bisa stuck di, untuk di 3 jutaan itu bisa stuck di 6,6 ataupun 6,5 inch. Sedangkan kalau untuk di Infinix Zero 5G ini, dia memiliki layar yang cukup imersif, yang cukup gede, 6,78 inch tadi, dan memiliki desain layar yang keren juga tentunya, dan ada refresh rate yang 120 Hz, menjadi salah satu kelebihan dari Infinix Zero 5G ini. Dan yang kedua itu chipset atau prosesor. Kalau untuk dari segi chipset atau prosesornya ini bisa kita bilang kenapa sih? Karena di sini dia sudah menggunakan Dimensity 920 dengan 5G-nya dan 6 nanometer untuk fabrikasinya. Dan tentunya dia sudah menggunakan Android 12 dengan XOS 12. Yang mana kalau untuk di Dimensity 920 ini rata-rata digunakan untuk di handphone 5 jutaan, bahkan ada yang 8 jutaan untuk penggunaan Dimensity untuk kali ini, yaitu Dimensity 920. Cuman kalau untuk Infinix Zero 5G ini, dia menggunakannya di handphone harga 3 jutaan yang bakal itu menjadi salah satu nilai jual juga, yaitu performance prosesornya untuk di Infinix Zero 5G ini, yang mana dia berani mengklaim kalau untuk dari segi prosesor mungkin nggak usah diragukan lagi seperti itu. Dan yang ketiga ini ada di ROM-nya. Kenapa sih bisa kita bilang dari ROM? Karena untuk di handphone harga 3 jutaan atau 3,699, 3,7 juta itu jarang banget yang ngasih ROM yang dengan 256 GB. Biasa stuck di 128 GB. Kalau untuk 256 GB ini ada di harga 4 jutaan ke atas. Cuman kalau untuk di Infinix Zero 5G ini dia memiliki tipe yaitu di 256 GB untuk di ROM-nya dengan RAM-nya 8 dengan harga yang sangat-sangat terjangkau, yaitu 3,7 juta. Itu merupakan menjadi nilai jual juga, dan itu bakal kepake banget untuk user-user sekarang yang mungkin hobi foto apa gimana. Itu menjadi suatu kelebihan juga untuk di Infinix Zero 5G ini. Dan yang keempat ada dari baterai pengecasannya. Kenapa sih bisa kita bilang dari baterai dan pengecasannya? Kalau untuk dari segi pengecasannya, dia menggunakan 33 watt fast charging, ada di sini bisa dicek. Dan dia menggunakan Type-C juga dengan kapasitas baterai yang cukup standar, ada di 5000 mAh. Dan mana kalau untuk di baterai dan pengecasan ini dia cukup kencang untuk di harga handphone 3 jutaan. Biasanya ada stuck di 25 watt, bahkan cuma terbatas ada di 15 watt. Seperti itu kalau dari segi pengecasannya. Cuman kalau untuk di Infinix Zero 5G ini dia speknya udah untuk dari segi pengecasannya ini pun udah seperti handphone di harga 4 jutaan. Yang mana kalau untuk 33 watt fast charging ini rata-rata dipergunakan untuk handphone yang 4 jutaan seperti ada di Oppo. Untuk 33 watt SuperVOOC-nya itu dipakai untuk di harga handphone 4 jutaan ke atas. Dan untuk kelebihan mungkin cuma memiliki 4 nilai poinnya. Dan untuk yang kekurangan ini mungkin bisa kita mulai dari layar juga. Kenapa sih dari layar? Tadi kan ada kelebihan dari segi layar. Ya, untuk di layarnya pun ada kekurangannya juga. Karena untuk di harga handphone 3 jutaan dia belum memiliki proteksi layar. Yang mana kalau untuk di proteksi layarnya biasa ada di harga 3 jutaan itu sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5, ada Corning Gorilla Glass 3. Cuman kalau untuk di Infinix Zero 5G ini dia belum memiliki proteksi untuk dari segi layarnya. Jadi cukup menjadi bikin keraguan untuk yang mungkin sering aktivitas di luar ataupun yang aktivitasnya cukup berat seperti itu sih. Dan yang kedua kekurangannya itu dari segi NFC-nya. Jadi dia belum tersedia NFC untuk di handphone ini. Jadi untuk yang payment yang simple payment itu yang kayak pembayaran online apa segala macam itu ada scan barcode gitu, mungkin dia belum support ya. Cuman di sini pun itu tidak terlalu digembang-gembangkan kalau untuk dari segi NFC-nya. Cuman dia belum full aja fungsinya seperti itu karena tidak ada NFC. Karena untuk di handphone 3 jutaan seperti Samsung Galaxy A23 itu dia sudah memiliki NFC untuk di harga 3,3 juta. Dan yang ketiga itu dari speakernya. Kenapa dari speakernya? Karena di sini dia cuma memiliki satu speaker di bawah sini. Jadi di speakernya itu mono. Bukan berarti itu menjadi jelek juga, sebenarnya itu agak kurang aja sih. Karena biasanya kalau untuk di handphone 3 jutaan dia sudah
Untuk speakernya udah surround dan suaranya sudah imersif. Ini cuman ada kayak cuman satu speaker doang, mungkin agak kurang kalau yang sering live stream ataupun yang sering nonton YouTube atau gimana, mungkin itu agak perlu effort lebih untuk ngedengerinnya kalau di dalam keadaan-keadaan rame seperti itu. Dan yang keempat itu dari segi kamera. Kenapa sih dari segi kamera? Karena dari segi kameranya ini dia cuma memiliki 3 lensa, yang mana ada satu lensa mungkin itu menjadi nilai jual yang sangat penting untuk di handphone harga 3 jutaan, yaitu lensa ultra wide. Sedangkan untuk di Infinix Zero 5G ini dia tidak memiliki lensa ultra wide-nya, itu menjadi kayak kurang fungsional untuk di handphonenya. Biasanya kalau untuk di ultra wide-nya ini itu menjadi salah satu nilai jual untuk di handphone-handphone kalangan-kalangan sekarang, karena untuk kamera ultra wide itu sangat fungsional banget karena kita nggak perlu ngambil deket gitu kan, nggak perlu ngambil agak jauh untuk ngambil gambar yang cukup luas. Itu sebenarnya menjadi selling point salah satu terbaik juga untuk dari segi segmentasi kamera. Mungkin sekian untuk pembahasan kekurangan dan kelebihan dari Infinix Zero 5G 2023. Mungkin apabila ada kekurangan atau tambahan mungkin bisa tambahkan di kolom komentar. Stay terus di channel Era Mobile. Sekian, terima kasih.